Ini akan mempersulit pertumbuhan ekonomi dunia. Benarkah kalau ternyata Pilpres di Indonesia itu sudah diatur? Siapa pemenangnya dan siapa yang akan kalah? Dan bagaimana nasib bangsa Indonesia setelah Pilpres 2024? Ini kan Dalton. Ini nanti bisa terjadi namanya itu perang suku. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Pada video kali ini kita akan mendengarkan kembali pesan Daud-Tony. Pesan Daud-Tony akan disampaikan ini tentang apa yang akan terjadi setelah Pilpres 2024. Dan di sini saya ingin mengingatkan kepada kalian semua. Untuk hari ini khususnya ya, hari ini adalah pencoblosan ya. Khusus hari ini adalah hari pemilihan. Jadi gunakan hak pilih kalian sebaik-baiknya. Lakukan di dalam doa sebelum kalian memilih itu ya. Berdoa dulu. Kira-kira Tuhan pimpin siapa sih yang terbaik untuk dipilih tentunya. Dan apapun yang nanti di hasilnya dan siapapun yang akan menang, kiranya itu semua dalam rencana Tuhan tentunya ya. Dan di sini sebelum kita mendengarkan video dari Daud-Tony atau Pastor Daud-Tony, ada beberapa berita, ada berita yang cukup beredar di masyarakat Indonesia ini, bahwa katanya kalau Pilpres 2024 ini ternyata sudah diatur. Apa maksudnya ya? Dan berita ini sudah di mana-mana gitu, bahkan di luar negeri ya. Jadi katanya Pilpres di Indonesia ini hanya sekedar apa ya istilahnya, hanya sekedar semu atau maya atau gimana ya, atau apa namanya, kamuflase atau gimana gitu. Jadi karena apa dibilang katanya bahwa Pilpres 2024 itu memang sudah diatur siapa yang bakal menang, siapa yang bakal kalah. Nah, salah satunya ada yang isu yang beredar seperti ini ya. Jadi pasangan dari capres atau paslon kita ini kan ada 3 ya. Yang pertama ada pasangan dari Anies dan Caimin. Yang kedua Prabowo dan Gibran. Yang ketiga adalah Ganjar dan Mahfud MD. Nah, dari 3 ini contoh ya presidennya ada Anies, ada Prabowo, ada Ganjar. Nah, di sini kita untuk mencari benang merahnya katanya. Jadi jangan dicari siapa sih yang bakal menang, tapi kita cari siapa yang bakal kalah. Ada 3 orang, tentunya ada yang urutan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, siapa yang bakal jadi urutan ketiga? Contohnya ya, kita punya Anies, kita punya Prabowo, kita punya Ganjar. Kalau misalkan pertama Anies ya, Anies nih. Anies mungkin gak Anies kalau dia menjadi urutan ketiga? Mungkin gak dari Prabowo, Ganjar, dan Anies menjadi urutan ketiga? Mungkin ya, ada kemungkinan. Kalau lihat Ganjar, mungkin gak Ganjar ada di urutan ketiga? Dari Prabowo, Anies, dan Ganjar. Mungkin nggak dia ada di peringkat terbawah di urutan ketiga? Mungkin juga ya. Nah, sedangkan kalau Prabowo, mungkin nggak dia akan berada di urutan ketiga, urutan paling bawah antara Prabowo, Anies, dan Ganjar? Dan jawabannya tentunya sepertinya nggak mungkin. Karena apa? Karena Prabowo ini selain memiliki wakil presidennya, calon wakil presiden itu anak presiden, dia juga di backup oleh presiden itu sendiri yang dimana notabene presiden ini masih menjabat ya, masih mengkepalai negara ini, Indonesia khususnya. Jadi kita pisahkan kalau si Prabowo dan Gibran ini kita pisahkan bahwa dia nggak mungkin jadi urutan ketiga. Jadi kita pisahkan ke sebelah sini. Nah, tersisa Anies dan Ganjar. Salah satu harus kalah nih untuk melawan Prabowo. Salah satu harus kalah. Seandainya Anies yang kalah, itu artinya Ganjar melawan Prabowo. Nah, Anies ini bakal kemana? Apakah si Anies ini bakal mendukung Ganjar atau mendukung Prabowo? Tentunya banyak sekali yang berkata, banyak sekali yang memprediksikan bahwa si Anies ini tentunya akan kembali ke Prabowo. Karena dulu kan mereka bersama-sama ya. Mereka pasti akan mendukung Prabowo. Otomatis dengan 2 suara di sana, 2 dukungan dari pihak Anies pindah ke Prabowo, otomatis Prabowo pasti memenangkan pemilu ini. Itu kalau misalkan Anies yang kalah. Nah, seandainya sekarang kalau misalkan Ganjar yang kalah.
seandainya Ganjar yang kalah, berarti Anies melawan Prabowo. Nah, Ganjar ini mau kemana? Apakah Ganjar ini mau ikut Anies atau mau ikut Prabowo? Secara Ganjar ini adalah PDIP Perjuangan tentunya, di mana dulu itu tempat lahirnya Jokowi ya, Jokowi dan lain-lainnya. Otomatis kalau misalkan Ganjar kalah, nggak mungkin dia mendukung Anies. Condongnya 85% atau 90% dia akan condong ke Prabowo. Jadi baik Prabowo melawan Anies ataupun Prabowo melawan Ganjar, yang kalah, notabene ya, yang kalah itu pasti condongnya ke arah kubu koalisi Prabowo. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sebetulnya kita sudah tahu siapa yang bakal jadi pemenangnya. Itu kata isu yang beredar ya, bukan kata saya. Tapi di sini kita bisa lihat ya. So, apakah betul bahwa 02 atau Prabowo bakal jadi pemenangnya? Kalau dilihat mungkin masuk akal juga ya. Jadi ini sebagai win-win lah ya. Win-win buat Prabowo itu sendiri, Prabowo dan Gibran. Tapi siapapun yang bakal jadi pemenangnya, siapapun yang bakal jadi presidennya, kita serahkan semuanya kepada Tuhan ya. Dan kiranya Tuhan yang memimpin bangsa Indonesia ini, agar bangsa Indonesia ini semakin lebih baik lagi tentunya. Dan jangan lupa gunakan hak pilih kalian hari ini dengan sebaik-baiknya. Sahabat Terang Kemuliaan, sebelum kita lanjut mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Pastor Tony atau Evangelis Tony tentang apa yang akan terjadi setelah Pilpres 2024 ini, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik. Bapa, hari ini kami akan memilih calon presiden kami. Bapa, berkati kami semua, berikan kami hikmat marifat agar kami bisa melaksanakan atau melakukan hak pilih kami dengan baik. Ya Bapa, pimpin kami agar kami tidak salah dalam memilih. Kami memilih orang yang benar sebagai pemimpin bangsa kami. Jadikan bangsa kami, negara Indonesia ini menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, mari kita saksikan atau kita tonton ya pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Tony atau Pastor Tony tentang apa sih yang akan terjadi setelah Pilpres 2024. Selamat menyaksikan. Ini akan mempersulit pertumbuhan ekonomi dunia. Oh, akan mempersulit Pak Daud ya. Nah, tetapi ini bisa tertolong pertumbuhan kalau Tuhan beracara. Yes, betul Pak Daud. Tapi dampaknya ini perlu Thomas tahu bahwa ini nanti bisa terjadi namanya itu perang suku bunga. Oh, Perang apa iya Thomas? Pak Daud. Perang suku bunga Pak Daud. Untuk naik-naikan bunga. Yang jadi kendala, yang punya utang bank, yang kelapa kopior. Yo, Ini dong. Betul? betul Pak Daud. Betul? Makanya Betul, kan 3 tahun yang lalu saya ngomong jangan utang bank, jangan buka cabang baru kecuali pertambangan. Kecuali Yes. pertambangan. Kenapa? Betul, Pak Karena Daud. kondisi seperti ini masih 5 tahun, yaitu tahun 2026. Yes Pak Daud. Ya kita doalah Indonesia lebih maju, lebih baik. Maju, lebih hebat, lebih dahsyat. Karena ingat, perang Ukraina ini sama perang Israel ini mempengaruhi ekonomi dunia dan dikhawatirkan terjadi namanya perang suku bunga. Yes. Iya Pak Kan Daud. saya udah ngomong dari tahun lalu, kalau dolar 14.500 beli. Karena apa?
Ingat, dolar akan naik. Itu tahun lalu Yes. sudah saya beritahu. Betul, Pak Daud. Perlu Thomas tahu bahwa di 2025 itu akan terjadi resesi ekonomi. 2025 akan terjadi resesi ekonomi ya. Dunia atau hanya Indonesia, Pak Daud? Indonesia itu selalu yang terakhir mengalaminya, Thomas. Oh, yes. Ingat, corona, badai datang 3 tahun, betul? Yes, betul. 3 tahun ekonomi lambat bergerak. Dan waktu itu saya berkata, jangan utang bank. Iya, Pak Betul, Daud. Thomas? Jangan Betul, Pak utang apa? Daud. Utang bank, Pak Daud. Jangan utang sampai apa? kita utang bank. Utang bank. Karena suku bunga akan naik. Yes. Nah, dan tahun ini dolar sudah 15.800. Wow, tinggi sekali Pak Daud ya. Sudah toh? 15.700, 15.800. Ya. Nah, akhir tahun suku bunga BI rate 6-7%. 6% Wow. atau berapa sih, Mas? 6-7% Pak, bunga suku bunga BI rate. Sekarang udah mulai naik 6%. Wow. Berarti kan sudah terjadi, kata saya, naik jadi 6% atau 7%. Tapi saat ini baru 6%, betul. Dan pelambatan ekonomi ini masih ingat Thomas, sampai 2026. Yes, Pak Daud. Jadi kita doalah supaya Tuhan memberikan yang terbaik. Amin. Yes, Pak Daud. Ya. Pak Daud, Supaya ini Indonesia maju lebih baik dan jauh lebih baik lagi. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni tentang apa yang akan terjadi setelah tahun 2024. Maksudnya setelah Pilpres 2024, terutama di penghujung tahun 2024 dan 2025. Kiranya apa yang telah disampaikan ini tidak menakut-nakuti kita, tapi membuat kita lebih berjaga-jaga ya. Jadi pesan yang disampaikan oleh Evangelis Dotoni ini bukan untuk menakut-nakuti kita sebagai anak Tuhan, tetapi untuk membuat kita semua tentunya berjaga-jaga. Nah, sahabat Terang Kemuliaan, kiranya apa yang telah disampaikan bisa memberkati kita semua. Dan kita akan tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas pesan yang disampaikan oleh hamba-Mu, yaitu Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa membuat kami lebih berjaga-jaga. Terima kasih Bapa, terima kasih kami semua yang telah mendengarkan atau menonton video ini. Berkati kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, sekali lagi gunakan hak pilih kalian hari ini dengan sebaik-baiknya ya. Jadi jangan sampai asal memilih, masuk di dalam doa tentunya sebelum kalian menentukan siapa yang akan kalian pilih. Dan kiranya siapapun itu nanti pemenangnya, siapapun presiden kita, tentunya akan membawa kemajuan bagi bangsa kita sendiri itu ya. Dan Tuhan tentunya akan memimpin negara ini lebih baik lagi. Dan kita berdoa agar banyak lagi orang-orang yang takut akan Tuhan tentunya memimpin negara ini, negara Republik Indonesia tentunya. Dan sahabat Terang Kemuliaan, apabila ada di antara kalian yang terbeban, memiliki beban doa dan ingin didoakan oleh Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera dalam kolom deskripsi melalui pelayanan Yefta Ministry ataupun Tom Hiles TV. Dan kita berdoa kiranya Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanannya dengan baik dan juga bisa mengabarkan kabar baik untuk kita semua. So, sahabat Terang Kemuliaan, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Kita bertemu lagi di lain kesempatan, dan saya berdoa kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan diberikan juga rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan
ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus memberkati.